Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi gua secara pribadi karena kesalahan masa lalu terulang kembali. Apa yang akan gua katakan di sini mungkin tidak enak didengar bagi teman-teman sekalian karena apa yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah tentang kekerasan seksual di bawah umur yang terjadi di dalam institusi agama dan negara. Beberapa hari yang lalu di VOA Indonesia pada tanggal 29 Juni 2020 ada sebuah berita yang menggegerkan kita semua. Berita itu adalah kekerasan seksual di gereja Herculanus Depok, di mana diberitakan di situ ada 21 korban pencabulan yang menjadi pelaku adalah dari inisial SPM yang ternyata adalah pembimbing anak di gereja. Ini baru terungkap 21 korban yang berusia 11-15 tahun. Dan akan terus bertambah lagi jumlahnya ketika dilakukan investigasi internal di dalam gereja. Pasti akan bertambah lagi jumlahnya. Di sini untuk lebih jelasnya kita akan menonton liputan dari VOA Indonesia. Pencabulan terhadap 23 anak saya bertambah dong. dilecehkan oleh pelaku sampai 7 kali. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya. Kemudian anak saya dianyam. Usia 12 tahun terjadi korban seksual di gereja Katolik Herculanus. Polisi tetapkan SPM pembimbing putra altar gereja sebagai tersangka kekerasan seksual anak. Ia diduga melecehkan anak sejak tahun 2000. Sementara yang melapor secara resmi 2 orang, namun diduga ada beberapa korban yang lain yang dalam proses. Modusnya dia adalah yang diantar pulang terakhir itu adalah calon korban. Sudah yang lain diantar pulang, saya yang terakhir saya bukannya diantar pulang tapi malah diantar pergi. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral sex. Ya, itu yang dilakukan terhadap saya. Astaga. Ih, merinding gua. Lagu Teisel lagi. Aduh. Satu adalah tanggung jawab moral. Tapi ini saya memutuskan untuk tidak bercerita. Akhirnya timbul korban-korban lain. Bahkan lebih parah dibanding saya. Wah, astaga. Ya, secara psikis saya merasa diri saya rendah banget dibanding teman-teman yang lain. Juga hubungan relasi antara pencipta dengan saya juga hancur. Lah dari itu kejadian itu saya pengakuan dosa. Jadi untuk memperbaiki hubungan relasi saya sama pencipta, sama Tuhan. Setelah jadi itu saya berusaha untuk menutupi. Artinya saya tidak mau hal ini diketahui sama pihak-pihak yang lain, termasuk sama orang tua saya. Setelah dikonfirmasi orang tua anak di gereja, SPM akui telah lecehkan. Astaga, sebelah sana. Kini nama korban terus bertambah capai. Wih, banyak banget 23 orang. Pertama tiap malam, tengah malam, di mana anak dan istri saya udah tidur, saya selalu terbangun. Saya marah Iya, Pak. sama kejadian yang menimpa anak saya marah sama diri saya sendiri. Saya nggak bisa menjaga anak saya. Saya kerjanya driver, Mas, ngirim-ngirim barang. Kadang-kadang di jalan saya bisa drop kayak gitu. Saya kalau udah ngedrop di jalan, saya udah teriak kata-kata kotor, kata-kata kasar. Saya udah keluarin semua, Mas. Edukasi seks dianggap cara lindungi anak. Iya benar, namun masih dianggap tabu. Iya, ini paling mirisnya. Apa yang nggak boleh orang lain sentuh, nggak boleh pegang, nggak boleh lakukan terhadap anak-anaknya. Membangun relasi kepada anak-anak supaya anak-anak itu nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya dibandingkan harus cerita sama teman-temannya. Hanya 2 yang Ada melapor. kondisi-kondisi, ya ini kaget orang tua. Berarti bisa lebih banyak dari Kedua, malu. Iya, malu bener. Ya malu juga, malu buat dirinya, keluarganya. Malu juga, ini kan gereja gitu katanya. Iya. Ya jangan dibuka gitu katanya. Ini kasus yang menampar katanya kan gitu. Jadi
tapi memang banyak yang nggak siap juga. Tahun 2019 Paus cabut akses kerahasiaan kepausan untuk kasus pelecehan seksual. Mungkin gereja laporkan kasus pelecehan anak setelah gereja Katolik dihantam skandal pelecehan seksual anak di berbagai negara. Iya, itulah yang gue maksud, pengalaman masa lalu gitu yang terulang kembali. Kita sebenarnya harus memperbaiki gitu kesalahan masa lalu. Kita tahu bahwa tahun 2002 itu tim Spotlight, Boston Globe yang juga membongkar skandal dalam gereja, yaitu pelecehan seksual di wilayah Boston, Massachusetts, di mana ada 5 orang yang dinyatakan sebagai pelaku kekerasan seksual. Headline itu sangat jelas. Pada tanggal Januari 2002, Church allow abuse by priest for year. Dilakukan oleh 5 ketika itu, 5 pastor yang akhirnya si John Geoghan, John Hanlon, Paul Shanley, Robert Vigel, dan James Talbot yang akhirnya masuk penjara. Seharusnya kita belajar dari pengalaman masa lalu itu loh, sampai dibuat film tahun 2015, Spotlight. Nah, berita baik juga, berita baiknya itu adalah mereka, yaitu mereka yang mengalami kekerasan seksual gitu. Di sini KPAI, Komisioner Komisi Pelindung Anak Indonesia, Putu Elvina mengatakan telah berkoordinasi dengan Polres Metro Depok terkait kasus yang menimpa 2 anak laki-laki ini. Ini untuk memastikan proses hukum yang sedang ditempuh kedua anak berjalan dengan baik. KPAI juga telah meminta Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Depok untuk memberikan konseling untuk menghilangkan trauma korban. Ini berita baiknya. Tapi di sisi lain, ketika gue baca berita baru kemarin, pelecehan seksual yang terjadi di Lampung yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bekerja sebagai Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. Justru ini menjadi ironis karena lembaga yang seharusnya didirikan untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindakan kekerasan malah terjadi. Si Envia yang adalah korban yang pernah mengalami korban pemerkosaan, dia dititip tuh di P2TP2A Lampung. Ayahnya Sugianto, umur 50 tahun, dia menitipkan di rumah yang di tanda kutip aman. Alah sayangnya, tempat seharusnya dilindungi, malah di situ dia mengalami pemerkosaan 2 kali dan bahkan menjual Envy ke orang lain. Dan Envy terakhir kali diperkosa pada 28 Juni 2020. Ini yang menjadi sesuatu yang miris bagi kita sekalian. Gua mempunyai solusi untuk permasalahan yang sedang kita alami saat ini terkait dengan kekerasan seksual. Yang pertama, bagi gereja harus ada namanya pendidikan seksual bagi anak. Jangan pendidikan seksual itu hanya untuk para pasangan pranikah, telat. Yang kedua, bagi negara, cepat sahkanlah RUU PKS ini, cepat. Biar ada keadilan bagi para korban. Di sini bukan berencana untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan institusi tertentu. Ini berhubungan dengan apa yang namanya keadilan. Ini berhubungan dengan para korban yang mengalami penderitaan. Kita fokus kepada pelakunya, bukan institusinya. Di sini harus gua garis bawahi, harus tuntut tuntas masalah ini agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Sekian.